Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sekarang mempresentasikan tentang seismo dan tenaga eksogen. Seismo adalah getaran pada kulit bumi. Klasifikasi gempa berdasarkan penyebabnya: 1. Gempa tektonik. 2. Gempa vulkanik. 3. Gempa terbang atau runtuhan. Gempa tektonik adalah getaran yang ditimbulkan oleh pergerakan lempeng. 2. Gempa vulkanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas gunung berapi. 3. Gempa terbang atau runtuhan adalah getaran yang ditimbulkan oleh longsoran atau runtuhan dan sering terjadi di daerah karsi berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang episentrumnya berada dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang episentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang episentrumnya kurang dari 60 km di permukaan bumi. Berdasarkan gelombang atau getarannya. Yang pertama, gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan 7 sampai 14 km per detik. Yang kedua, gelombang sekunder atau gelombang frekuensial adalah gelombang yang memiliki kecepatan 4 sampai 7 km per detik. Istilah-istilah gempa: 1. Seismograf, alat pencatat gempa. 2. Isoseisma, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kerusakan yang sama intensitasnya. 3. Homoseisma, garis pada peta yang menghubungkan tempat yang melalui gempa pada waktu yang sama. Seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa. Pleistoseisma adalah garis khayal yang membatasi tempat yang episentrumnya mengalami kerusakan akibat gempa. 6. Hipocentrum adalah pusat gempa jauh di permukaan bumi. Yang ketujuh, epicentrum adalah pusat gempa bumi dekat di permukaan bumi. Cara menemukan letak epicentrum dapat menggunakan rumus Laska, yaitu delta buka kurung S kurang P tutup kurung dikurang 1 menit dikali 1000 km. Delta adalah epicentrum dari stasiun pencatat gempa. S adalah waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang sekunder tercatat di stasiun. P, waktu yang menunjukkan pukul berapa gelombang primer tercatat di stasiun. 1 menit adalah ketetapan waktu. 1000 km adalah ketetapan jarak. 2. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi yang bersifat merusak relief bumi. Ini jenis tenaga eksogen dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan biologis, pelapukan fisika atau mekanik, dan pelapukan kimia. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh kegiatan makhluk hidup. Yang kedua, pelapukan fisika atau mekanik adalah pelapukan yang disebabkan pengaruh sinar matahari dan perubahan temperatur udara serta curah hujan yang berlangsung secara berulang-ulang dan dalam kurun waktu yang sama. Yang ketiga, pelapukan kimia adalah penghancuran batuan yang disertai oleh perubahan struktur kimiawi batuan. Contohnya pelapukan di daerah kars. Maswating adalah
perpindahan massa tanah dan batuan karena adanya gaya berat, jenis-jenis matwating, landslide, tanah longsor, subsidence, tanah amblas atau ambruk, sumplik, tanah ngendat, cut flow, tanah mengalir, mud flow, lumpur mengalir, crest slip, tanah, kayapan tanah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, jangan mencuiti.